Pokoknya hamil ketiga ini malah lebih cemas, Bubi, takut soalnya anak kedua diinduksi. Mana anak kedua baru umur 3 tahun. Nah, kalau teman-teman ada kasus seperti merasakan emosi cemas, khawatir, takut, ini harus dijelaskan kepada penolong persalinanmu karena emosi-emosi seperti takut, cemas, khawatir, deg-degan, tidak berdaya, atau emosi-emosi dengan intensitas yang kuat dengan frekuensi rendah. Kita kalau ngomong frekuensi rendah berarti kalau netral tidak ada emosi. Kemudian kalau emosinya positif itu emosi dengan frekuensi yang tinggi. Kalau emosinya frekuensinya rendah seperti takut, khawatir, cemas, tak berdaya, merasa tidak dihargai, merasa diri tidak mampu, merasa diri tidak berharga, ini perlu diselesaikan, Bu, saat menjelang persalinan apalagi. Jadi emosimu harus dirilis supaya kalau emosinya clear, kemudian frekuensi energi kita itu bagus, insya Allah proses persalinan akan cenderung lebih lancar, gampang, nyaman, cepat. Apa hubungannya? Sangat berhubungan sekali karena semua ada di sini. Di saat kita merasa diri mampu, percaya diri, yakin, didukung oleh orang-orang yang membantu mewujudkan semua goal yang kita mau. Baik dari sisi keluarga dekat terutama suami, terus kemudian tenaga kesehatan yang membantumu, membuatmu semakin yakin, percaya diri. Kamu tahu bahwa dirimu disayang-sayang, dirimu dicintai, dirimu didukung, insya Allah biasanya lebih lancar. Kayak kemarin ada persalinan di kami, jadi anak pertama dia diinduksi sampai 5 hari, baru terjadi proses persalinan. Pembukaan 2 ke pembukaan 4 berlangsung 2 hari. Tapi begitu anak kedua, dia merasa bahwa dia percaya diri untuk mencapai proses persalinan secara natural. Dulu anak pertamanya diinduksi karena ketubannya sudah berkurang. Makanya dokter menganjurkan untuk dilakukan induksi supaya kans keberhasilan untuk persalinan pervaginamnya tinggi karena klien ini menginginkan persalinan pervaginam. Alhamdulillah, anak kedua ketakutan bahwa dia diinduksi kembali. Kemudian dia merasa dulu induksi sampai 5 hari dan ini langka sekali karena orang itu biasanya rata-rata serviksnya dengan dilakukan induksi, diberikan oksitosin, responnya itu cepat. Si klien ini malah enggak, responnya sangat lama, pembukaannya lambat. Terus kemudian dia merasa dia imbalance hormon, jadi hormon dia nggak balance. Begitu juga saat menyusui dikasih vitamin apa-apa, dia bilang sangat sedikit ASI-nya tetap. Tapi di persalinan kedua bersama kami, begitu dia menyelesaikan semua emosi-emosi negatif yang berkaitan dengan gagal untuk persalinan natural, kemudian persalinan harus induksi, takut mengalami kembali ketuban berkurang sehingga harus dilakukan induksi dengan obat-obatan, hilang semua, emosinya clear. Dia yakin, percaya diri, didukung oleh suami, terus kemudian emosi-emosinya yang menghambat mencapai goal diselesaikan. Alhamdulillah dia menjalani hamil dengan bahagia, tenang, penuh percaya diri, dan bayinya lahir di 39 minggu 3 hari dengan berat badan bayi 3,850, yang anak pertama 3,1 kilo. Lahirnya lancar, cepat, pembukaannya cepat, penurunan kepalanya bagus, lahir dengan sangat mudah tanpa ada robekan perineum. Dan Masya Allah, ajaibnya, dulu gak bisa nyusuin, bahkan dikasih vitamin apa-apa, kata dia tidak ada perubahan sama sekali terhadap produksi ASI. Yang kali ini begitu bayinya lahir, ASI langsung keluar, menyusui dengan lancar. Jadi semuanya ada di sini. Dirimu benerin pikiranmu akan memperbaiki emosi. Emosimu benar, perasaanmu benar akan mewujud dalam fisik kita. Jadi semangat dan belajar lagi ya. Dadah.